Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia Bapak Ibu Guru Penggerak. Saya Tuti Rina Lestari, calon Guru Penggerak Angkatan 10 dari Kabupaten Subang. Pada video ini saya akan memaparkan kesimpulan dan refleksi pemikiran Ki Hajar Dewantara pada modul 1.1 tentang koneksi antar materi. Asas dari pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara membedakan antara pendidikan dengan pengajaran, di mana pendidikan adalah tempat penanaman budaya dalam masyarakat, kunci untuk menciptakan manusia Indonesia yang beradab. Pendidikan memerdekakan manusia secara lahir dan batin, memungkinkan mereka hidup secara mandiri dan menghormati orang lain. Sedangkan pengajaran adalah proses memberi ilmu dan kecakapan hidup. Sedangkan pendidikan memberi tuntunan agar mencapai keselamatan dan kebahagiaan. Selanjutnya berkaitan dengan dasar-dasar pendidikan. Tujuan dari pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara menyatakan bahwa tujuan utama pendidikan adalah menuntun secara kodrat yang ada pada anak-anak agar mereka mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai individu maupun sebagai anggota masyarakat. Dasar pendidikan yang berikutnya itu berkaitan dengan peran pendidik. Pendidik diibaratkan seperti seorang petani atau tukang kebun yang menanam biji tumbuhan. Mereka bertanggung jawab menuntun pertumbuhan dari kodrat anak tersebut, memberikan perhatian dan perawatan agar anak dapat tumbuh dan berkembang secara optimal. Dasar berikutnya berkaitan dengan menuntun. Dalam proses menuntun, anak diberi kebebasan, namun pendidik tetap berperan sebagai pamong yang memberi tuntunan dan arahan agar anak tidak kehilangan arah. Anak diberi kesempatan untuk menemukan kemerdekaannya dalam belajar, namun tetap sadar akan tanggung jawab sosialnya. Selanjutnya berkaitan dengan kodrat alam dan kodrat zaman. Pendidikan harus sesuai dengan tuntunan zaman dan alamnya masing-masing, mengakomodasi cara belajar dan interaksi murid yang berbeda, serta mempertimbangkan keberagaman alam dan zaman di Indonesia. Kaitannya dengan kodrat alam merujuk pada sifat dasar atau fitrah manusia. Ini mencakup pemahaman tentang hakikat manusia, kebutuhan dan potensi yang melekat pada setiap individu. Adapun kodrat zaman, Ki Hajar Dewantara percaya bahwa pendidikan harus mengakomodasi perubahan zaman untuk tetap relevan dan efektif dalam mempersiapkan generasi masa untuk menghadapi tuntunan masa ke depan. Selanjutnya tentang budi pekerti. Budi pekerti merupakan perpaduan antara gerak pikiran, perasaan, dan kehendak yang menciptakan tenaga, terdiri dari cipta, yaitu kaitannya dengan kognitif, karsa dengan afektif, dan karya dengan psikomotor. Pada budi pekerti ini tentunya ada peran-peran keluarga, orang tua, serta kaitannya dengan keselarasan hidup yang muncul pada budi pekerti setiap anak. Peran keluarga merupakan tempat utama dan terbaik untuk melatih pendidikan sosial dan karakter anak. Adapun keluarga merupakan guru, penuntun, dan teladan penting dalam pertumbuhan karakter anak. Adapun keselarasan hidup merupakan keseimbangan antara cipta, rasa, karsa, dan karya. Maka ini dapat dilatih melalui pemahaman diri dan kesadaran sosial serta membuat keputusan bertanggung jawab untuk diri sendiri dan orang lain. Melatihkan kesadaran diri yang utuh untuk menciptakan kemerdekaan diri dan orang lain. Pertanyaan pertama, apakah yang Anda percaya tentang murid dan pembelajaran di kelas sebelum Anda mempelajari modul 1.1? Awalnya saya percaya bahwa semua murid itu memiliki kemampuan yang sama.
Dan saya pun mempercayai bahwa pembelajaran hanya berlangsung di dalam kelas. Yang ketiga, guru memiliki peran sebagai pentransfer pengetahuan satu arah. Dan ada kepercayaan juga bahwa tujuan utama pendidikan adalah mencetak nilai akademis yang tinggi. Selanjutnya, saya berpikir bahwa keberhasilan belajar hanya dinilai dari hasil ujian dan tes tanpa memperhatikan perkembangan secara menyeluruh dan potensi yang dimiliki oleh murid. Selanjutnya, setelah mempelajari filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantara, beberapa perubahan dalam pemikiran dan perilaku saya mulai berubah. Ya, ini berkaitan dengan pemahaman yang lebih mendalam tentang individu murid, terus pembelajaran yang lebih aktif dan kolaboratif, serta mengintegrasikan pembelajaran di luar kelas, membentuk karakter kesadaran sosial dan penggunaan metode yang lebih holistik. Inilah beberapa perubahan-perubahan yang saya rasakan ketika saya mulai memahami tentang pentingnya pendidikan berlandaskan atau berasaskan dari pemikiran Ki Hajar Dewantara. Berikutnya, kaitannya dengan apa yang dapat segera saya lakukan atau terapkan baik di kelas yang mencerminkan pemikiran Ki Hajar Dewantara. Yang pertama, itu kaitannya dengan memperhatikan perbedaan individu murid. Selanjutnya, mendorong pembelajaran aktif dan kolaboratif. Yang ketiga, mengintegrasikan pembelajaran di luar kelas. Yang keempat, membentuk karakter dan kesadaran sosial. Yang kelima, yaitu mengembangkan metode penilaian secara holistik. Nah, tentunya dalam prosesnya berkaitan dengan memperhatikan perbedaan individu murid ini, artinya mengakui dan menghargai perbedaan dari individu setiap murid dalam hal kemampuan, minat, dan kebutuhan belajarnya. Selanjutnya, berkaitan dengan mendorong pembelajaran aktif dan kolaboratif, tentunya saya akan menggali potensi murid melalui pembelajaran aktif yang melibatkan interaksi antar murid dan kolaborasi dalam pencapaian pemahaman yang lebih mendalam. Adapun yang ketiga, yaitu mengintegrasikan pembelajaran di luar kelas seperti kunjungan ke tempat-tempat terkait dengan pembelajaran yang akan dilakukan, dan kaitannya juga misalnya seperti adanya proyek-proyek yang berbasis di masyarakat atau melibatkan siswa di masyarakat. Yang keempat, itu kaitannya dengan membentuk karakter dan kesadaran sosial, yaitu membangun karakter berkaitan dengan menguatkan nilai-nilai seperti toleransi, kerjasama, gotong royong, dan tanggung jawab. Adapun pembelajaran yang dilakukan dengan metode penilaian secara holistik, yaitu kaitannya dengan menggunakan metode yang tidak hanya mencakup aspek akademis, tetapi juga aspek karakter, kemandirian, dan kreativitas siswa. Sekian dan terima kasih pemaparan yang bisa saya sampaikan. Salam guru penggerak, salam tergerak, bergerak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.